Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ikan sekalian, ketemu lagi dengan saya Sultan Lapangan. Hari ini mungkin kita akan sedikit membahas tentang green water ya. Sebenarnya sudah banyak penjelasannya di media-media online, situs YouTube juga sudah banyak. Tapi sini saya cuma menjelaskan cara pembuatan green water yang gampang tanpa pupuk. Yang penting intinya sabar. Setelah saya baca-baca di acara rekomendasi, kalau kita mau mencoba kultur green water dalam skala besar ya, jumlah besar, itu kita harus menggunakan yang minimal ada bibit mikroalganya ya, kita jadikan untuk pemancing ya. Karena untuk green water itu ada dua jenis mikroalga ya yang biasa dimanfaatkan ya. Yang tingkat kecerahannya sangat cerah, sangat pekat, hijau pekat ya, pekat sekali. Itu bagus buat pertumbuhan ikan, buat mencerahkan warna ikan, untuk membuat kultur-kultur seperti kutu air dan lain-lainnya, buat untuk tanaman juga bagus ya. Itu biasanya secara umumnya biasanya mikroalganya itu dua jenis ya, mikroalga Scedemus sp dan Botryophus sp ya. Itu kalau kita mau mengkultur itu dalam jumlah skala besar dalam kolam, itu harus menggunakan, kita harus mancing dengan bibit alga ya. Baru itu biasanya kalau untuk mempercepat pertumbuhan bibit alganya, kita harus mencampurkan dengan beberapa komponen tambahan ya, seperti pupuk khusus modifikasi kayak jenis TSP ZA dan urea. Dia harus dicampur di dalam kolam tersebut untuk bisa memancing mikroalga itu biar cepat tumbuhannya yang bisa menjadi hijau pekat ya, bagus ya. Tapi di sini saya sudah sempat mengetesnya ya, tanpa pupuk urea, tanpa bibit tambahan lain. Tapi saya bikin coba dalam skala kecil, dalam sebuah akuarium kecil ya, cuma untuk eksperimen kecil-kecilan saya ya. Sebenarnya sudah lama sih ya, sudah ada sekitar 2-3 bulan lah saya bikin untuk eksperimen saja, apakah berhasil tanpa menggunakan pupuk, tanpa menggunakan zat-zat yang lain, tanpa menggunakan probiotik, tanpa menggunakan pupuk cair, apakah bisa. Ternyata bisa ya, bisa. Tapi cuma permasalahannya dia punya mikroalganya itu tidak bertahan lama ya, dia cepat mati mikroalganya. Tapi airnya tetap hijau pekat. Awal bulan pertama itu dia hijau pekat, masuk ke bulan kedua mulai hijaunya mulai berkurang, tapi tetap warna hijau. Jadi sebenarnya bisa ya kalau kita tanpa menggunakan bantuan bibit mikronya, tanpa bantuan bahan-bahan tambahan lain kayak macam pupuk itu bisa sebenarnya kita bikin. Sebenarnya yang penting sabar saja, intinya sabar. Dan yang paling utama yang saya gunakan adalah pupuk alami, yaitu sinar matahari saja intinya. Nah, saya akan tunjukkan hasil eksperimen kecil saya ya, sahabat-sahabat ikan. Inilah hasil eksperimen saya yang saya buat 3 bulan yang lalu. Ini green water ya. Awalnya 1 bulan pertama itu airnya hijau pekat. Masuk bulan kedua, bulan ketiga mulai hijaunya mulai pekatnya mulai berkurang ya, ternyata berwarna hijau.
saya coba eksperimen menggunakan akuarium kecil ya. Ini paling akuarium sekitar 15 kali 10 kecil, cuma untuk eksperimen kecilan ya. Awalnya itu dia bisa menjadi tumbuh mikroalganya itu sekitar 3 minggu. Yang penting ya, intinya yang penting terkena full sinar matahari. Terkena full sinar matahari, nah situ akan muncul alga-alganya. Kebetulan di sini saya di outdoor ya, mataharinya kena paling dari pagi jam 8 sampai jam 12-an. Memang bagus ya. Setelah saya bikin ini, saya sempat mengisi ikan ya dalam sini untuk pengetesan. Ternyata ikannya sehat dan pertumbuhan badannya juga cepat, karena dia sebenarnya memakan alga-alga yang dalam. Cepat pertumbuhannya, bagus juga seperti ikan. Warnanya juga lebih cerah. Itu yang tadi hasil eksperimen saya. Itu saya tidak menggunakan bahan-bahan lain ya. Yang penting intinya sebenarnya sabar saja. Kalau memang kita sebagai pemula ya, minim modal, ingin green water ya, cukup itu saja. Kita butuhkan cuma akuarium. Akuarium paling cepat, karena kan akuarium kalau terkena matahari kan cepat menimbulkan alga dalam situ. Intinya sabar saja, kita bisa mendapatkan green water dengan kualitas bagus, tidak kalah dengan green water yang menggunakan pupuk yang lain, bahan-bahan yang lainnya. Itu sudah saya gunakan, cuma saya mau tes untuk pupuk air sebetulnya, tidak tahu berhasil apa tidak. Saya belum sempat pupuk air sih. Saya sempat taruh ikan situ, memang ikannya sehat ya, tidak sehat, pokoknya nafsu makannya juga kuat. Ditaruh situ, warnanya juga lebih cerah. Oke, sahabat-sahabat, jadi buat pemula-pemula kayak kita ini, kalau kita ingin mencoba sesuatu, kita dulu referensinya, kita coba dulu bikin dengan kemampuan kita. Tidak perlu kita harus menggunakan sesuai dengan yang dianjurkan, yang memang bagus sih sesuai dengan yang dianjurkan. Tapi kan kalau kita sebagai pemula kan biasanya kan kita terkendala dengan modal. Apa salahnya kita uji coba dulu, eksperimen dahulu. Kalau memang toh eksperimen yang kita bikin itu tidak berhasil, ya kita boleh upayakan cara kedua yang menggunakan pupuk atau apa ya, kalau memang ada budget atau apa, kalau memang sangat-sangat betul membutuhkan green water. Jadi kalau buat saya ya sebenarnya green water itu bisa kita buat sendiri, yang penting sabar saja, dan intinya matahari itu adalah pupuk alami yang diberikan oleh Tuhan buat kita, gratis lagi. Kita bisa buat, kalau kita kayak mau buat yang banyak ya untuk jadikan starter, kalian bisa bikin dalam bentuk akuarium ukuran besar ya, 1 kali 1 meter bisa, tapi itu pasti butuhkan waktu agak yang lama ya, lama sekali untuk menunjukkan mikroalganya ya, untuk jadikan starter. Jadi intinya ya itu, sabaran saya sebenarnya, sabar saya sebenarnya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu ya mulai melakukan dan sabar untuk menjalaninya, karena kesabaran itu pasti akan membuahkan hasil, tidak akan merugikan kita ya. Intinya itu ya sebenarnya ya sahabat-sahabat sekalian, kayaknya hanya itu yang ingin saya bahas ya tentang eksperimen saya ya. Yang suka sama video ini bisa tolong dibantu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar mendapatkan update tentang budaya ikan ya, untuk pemula ya, kayak saya juga untuk pemula. Kita sama-sama belajar ya untuk memulai sesuatu. Oke sahabat-sahabat sekalian, terima kasih telah menonton video ini.
Ya mungkin jika ada salah-salah kata, ada salah-salah pengucapan atau salah-salah apapun yang salah dalam video ini, tolong dimaafkan. Dan saya juga butuh belajar ya, siapa tahu ada yang lebih berpengalaman lain bisa komentar, bisa sharing-sharing ya, biar saya juga bisa tambah ilmu ya. Oke sahabat-sahabat ikan sekalian, terima kasih telah menonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.